warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar kita selalu dilindungi oleh Allah dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Siapa yang mau mimpin doa dulu? Ya, silakan Mas Andil. Untuk siap, dulu syaratiban, aduk jamaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku tambah ilmu serta kefahaman. Amin. Surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya
yang kemarin sholat asar? Saya. Siapa yang semalam sholat maghrib? Saya. Siapa yang semalam sholat isya? Saya. Siapa yang semalam belajar? Saya. Siapa yang semalam mengaji? Saya. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita masuk semua. Ada yang udah masuk? Ya, siapa ya? Oh iya, Naila. Siapa lagi? Ya, Safa. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pinter. Minggu lalu kita belajar Nabi Ilyasa. Masih ingat keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyasa? Pinter. Nabi Ilyasa soleh. Pinter. Nabi Ilyasa patuh kepada Allah. Apalagi? Pinter. Nabi Ilyasa sabar. Kekuatannya Nabi Ilyasa, keberaniannya, ketekatannya yang kuat dalam menghadapi rintangan, tantangan ketika berdakwah. Hari ini kita akan belajar keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan dari pelajaran keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, agar kalian mampu meyakini kebenaran tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agar kalian mampu meneladani sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasamu sendiri. Tapi ada yang lebih penting, yaitu kalian bisa menerapkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada berapa ya jumlah nabi atau rasul yang wajib kita ketahui? 25. Pinter, ada 25. Masih ingat jumlahnya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Siapa nabi terakhir kita? Pinter, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca semalam? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Masih ingat lagunya? Ya, saya punya nabi, Namanya Muhammad. kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Makkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah, tahunnya gajah, tahunnya gajah, tahunnya gajah. Pintar, kalau di lagu kalian masih ingat ya? Tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal tahun gajah. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian simak ya. Kita nanti lihat video tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian enak ya videonya? Apa kabar anak-anakku yang solid dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya,
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, fisiknya tumbuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelaan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hatinya. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang ziarah dari makam ayahnya di kota Adwas. Setelah ibunya wafat, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi pengasuhannya tidak berlangsung lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad SAW sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya pada saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Hingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW.
Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu beliau meminta kepada seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka menangkap Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalal, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra" atau "bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra" atau "bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya dan berkata lagi, "Iqra" atau "bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW telah mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khatimul Anbiya, yang artinya
penutup bagi para nabi dan rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah SWT, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang dan sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil di antaranya adalah kita senantiasa berperilaku jujur dan kasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jujur dalam berdagang dan juga sangat menyayangi anak yatim. Selanjutnya, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, Masya Allah sekali ya cerita kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menambah informasi kalian tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, silakan kalian baca buku halaman 120. Setelah kalian melihat video pembelajaran dan kalian membaca buku tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Askia. Memberikan jajan temannya termasuk keteladanan yang mana Bu? Membelikan jajan temannya termasuk keteladanan yang mana? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, Mas Yardan apa? Oh iya, pintar, peduli. Tepuk tangan Mas Yardan. Ya. Sekarang ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, Mbak Arel, silakan Mbak Arel. Uang jajan ditabung termasuk keteladanan yang mana? Ada yang bisa menjawab? Hemat Bu. Oh iya, pintar Mas Baim, hemat. Tepuk tangan bagus Baim. Iya. Selain keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang kejujurannya, kesabarannya, kesederhanaannya, ketabahannya, Nabi Muhammad SAW juga menjadi rahmat seluruh alam. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW mengajak kepada seluruh umatnya untuk menyembah Allah, menyembah dengan agama akidah tauhid.
Yaitu dengan apa? Dulu pada zaman jahiliyah, yaitu pada zaman kebodohan, orang-orang pada menyembah berhala. Oleh karenanya, dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengajak seluruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita diskusi dulu ya. Hari ini kita diskusi dulu ya. Kelompok saya bagi 2, kelompok 1. Silakan didiskusikan. Jadi, kelompok 2. Ya, pertanyaannya apa? Kelompok 1 bisa disimak? Ya. Perhatikan soalnya. Ya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1. Pada hari Senin, Rizky dan Lutfi bersama teman-teman kelasnya melaksanakan upacara bendera. Yang bertugas hari itu adalah peserta kelas 5, termasuk Rizky yang juga ditugaskan menjadi pengibar bendera. Beruntung waktu itu kegiatan upacara dilaksanakan sebentar saja. Soalnya guru selaku pembina upacara hanya menyampaikan sepatah 2 kata pesan. Pak Guru berpesan agar kita semua terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, patuh kepada orang tua, guru, dan menjaga kebersihan diri, sekolah, lingkungan, serta berperilaku jujur. Nah, sesudah upacara, Rizky dan Lutfi sempat melipat bendera. Bersamaan dengan itu, secara tidak sengaja, Lutfi melihat ada uang 50.000 yang jatuh dari saku celana seorang siswa kelas 6. Kemudian, menurut Lutfi, lebih baik uang itu buat kita jajan aja, karena itu rezeki Allah loh. Nah, bagaimana seharusnya sikap Rizky? Ya, kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan ya. Ya, kelompok 2, soalnya beda lagi. Kelompok 2, dengan contoh kasus seperti ini. Ibrahim dan Budi adalah teman akrab. Namun, keduanya memiliki sikap yang bertolak belakang. Ibrahim suka menolong siapa saja, bahkan ia rela berhari-hari tidak jajan di kantin, asalkan bisa menolong orang lain. Budi sebaliknya, ia sangat kikir. Meskipun kaya, tapi setiap hari orang tuanya memberikan uang jajan. Ibrahim dan Budi adalah teman akrab. Namun, nanti kalian diskusikan soal seperti ini. Ibrahim dan Budi adalah teman akrab. Namun, keduanya memiliki sikap yang bertolak belakang. Ibrahim suka menolong siapa saja, bahkan ia rela berhari-hari tidak jajan di kantin, asalkan bisa menolong orang lain. Budi sebaliknya, ia sangat kikir. Meskipun orang tuanya setiap hari memberikan uang jajan, namun ia lebih senang jika temannya memberikan makanan dan minuman secara gratis. Diskusikan bagaimana sikap Ibrahim dan Budi. Nanti kalian presentasikan ya. Cepat. Cerita ngobrol. Nah, kayak gini kok. Kamu masih Nah, tadi hasil diskusi kalian, silakan kalian presentasikan. Ya, kelompok 1, silakan. Rizky seharusnya tidak menerima ajakan Lutfi karena uang itu milik orang lain. Jika mereka menggunakan uang itu tanpa seizin pemiliknya, termasuk mencuri dan berdosa. Rizky dan Lutfi harus mengembalikan dompet kepada pemiliknya atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, baik. Kemudian kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya.
Ya, pintar, masih ada. Kita harus meneladani sikap Ibrahim yang suka menolong orang lain tetapi menolong sesuai dengan kemampuan kita. Sikap butuh orang terpuji karena tidak pernah menolong orang lain. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Hasil diskusi kalian semuanya sudah bagus, hebat, Masya Allah. Sekarang kalian menceritakan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, kelompok 1, siapa yang mau menceritakan? Silakan. Sifat Nabi Muhammad SAW antara lain jujur, kasih sayang, peduli, sederhana. Ya, tepuk tangan buat Mbak Aren. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Sifat Nabi Muhammad SAW antara lain jujur, kasih sayang, peduli, sederhana. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari hasil diskusi dan menceritakan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW sudah bagus, kalian hebat. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 5. Dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, kejujurannya, ketabahannya, kesederhanaannya, kepeduliannya, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Pintar, membantu ibu memasak, apalagi mengapel, menyapu, apalagi mencuci baju, membantu ibu mencuci baju, apalagi mau berangkat sekolah pamitan dulu. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, minggu depan insya Allah kita sudah ujian akhir semester 2. Jadi kalian harus belajar dengan rajin. Jangan lupa berdoa. Kita berdoa dulu ya.